Setiap insan ciptaan Sang Kuasa ditakdirkan bersama dalam masa merasakan apa yang mereka rasa, merasa yang mereka rasa. Keikhlasan untuk membantu sesama, kecerdasan untuk berbagi sesama, kekompakan untuk persaudaraan kuatkan. Tali persaudaraan. Gerakan peduli sosial, utamakan persatuan. Gerakan peduli sosial, bersama dan setia kawan, membantu tak butuh pamrih, berbagi sembuhkan perih, merajut silaturahmi, bersatu sama peduli. Majulah GPS Pabian, jayalah GPS Pabian. Keikhlasan untuk membantu sesama, kecerdasan untuk berbagi sesama, kekompakan untuk persaudaraan kuatkan. Tali persaudaraan. Komplak guru ngaji sebagai sesepon tuan rumah Bapak Soeharto Bagas sebagai kula hormati, torjikeun Bapak Kepala Desa Pabian atau yang mewakili sebagai kula hormati Ketua BPD Desa Pabian sebagai kula hormati, torjikeun sebagai kula takdimi, torjikeun mulyaki mobil Suskadinto Ustadz Ilham SPD Sarjana Pendidikan, sebagai tokoh masyarakat, torjikeun sebagai kula hormati
Ketua Orjukan Penasehat GPS di Sababian beserta anggotanya Orjukan sateja undangan peletakan terdekat di lingkungan sekretariatan GPS di Sababian Kadito. Alhamdulillah. Sekapeng 2 sambutan Bapak Kepala Desa Papian sekadima insyaallah deki ebekel sareng semolje Bapak Ketua BPD satrosepon hikmah harlah ketiga ketika dito saya sampaiaki deki sarang semolje Al Ustad Ilham Fahmi SPD setrosaki deki sarang doa penutup. Bapak Ibu, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته. شيء لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. ثم خصوصا إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين. ثم خصوصا إلى حضرة المرحوم سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه ونور ذريته. ثم خصوصا إلى مشايخنا وللمشايخ مشايخنا. ثم خصوصا إلى أرواح جميع أهل الكفر. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. Marilah kabiro na kaya ano siya mag-birthday lalo ko na. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما Kita roy marilin. لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وترى
الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Sadaqallahu maulana al-azim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi husahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi wardani sahabah. Ya Rabbi wardani sulana. Ya Rabbi warda anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warhamna jami'an. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi waghfir likulli mudhnib. Ya Rabbi la taqta rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ya Ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi taghshana binuri. Ya Rabbi hifdhanak wa manak. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waskinna jinana. Ya Rabbi ajirna min adabik. Ya Rabbi warzuqna
كل مسلم يا ربي وكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فانتشر ضربا واستبشارا وازداد الكرسي حيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولم تزل أمه ترى أنواعا من فقره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استنطبق الطرق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Desa Pabian, yang dalam hal ini beliau berhalangan hadir. Yang saya hormati Sekretaris Desa Pabian, sekaligus beliau adalah anggota GPS. Yang saya hormati Ketua BPD Pabian, yang dalam hal ini beliau masih mikir-mikir mau menjadi anggota GPS. Yang saya hormati pula dan yang saya muliakan Ustadz Muhammad Ilham, sarjana pendidikan. Bagi saya beliau adalah motivator batin Islami, karena selalu memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita sekalian, khususnya kami di lingkungan RT 4 RW 2 Desa Pabian. Yang saya hormati Dewan Penasehat GPS, pengurus GPS, kawan-kawan anggota Gerakan Peduli Sosial yang saya cintai, dan yang saya hormati pula rombongan Hadrah Aska Istiqomah dari Desa Pabian, pimpinan yang saya sangat hormati Ibunda Hajah Sri Rahyuni, serta yang saya hormati pula dan saya ucapkan terima kasih kepada tim sound system dari Ajeng Production, serta bapak-bapak, saudara-saudara sekalian undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan, karena pada malam hari ini kita dapat bertatap muka dalam kegiatan malam istighosah dalam rangka hari lahir yang ketiga Gerakan Peduli Sosial Desa Pabian. Tahun ini mengangkat tema bersatu untuk bersama, bersama untuk peduli. Kalau tahun kemarin kita melakukan harlah kedua dengan nuansa hiburan, alhamdulillah malam ini di tahun 2022 kami GPS ingin mengingat kembali hari lahir organisasi ini untuk yang ketiga kalinya. Tahun kemarin temanya sangat luar biasa, kepakan sayap bergemuruh, karena kami merasa saatnya GPS harus mulai terbang. Tapi Pak, ketika sudah terbang di atas, anginnya semakin kencang. Ketika kita makin ke atas, banyak sekali cobaan-cobaan, angin makin kencang. Oleh karena itu di tahun ini, apa yang menjadi angin kencang itu harus bisa dihalau oleh seluruh anggota GPS dalam persatuan kebersamaan untuk tetap peduli. Jadi kalau tidak bersatu, seorang ketua nggak mampu, Pak. Kalau nggak bersama, semua nggak mampu. Oleh karena itu tahun ini kami mengangkat tema bersatu untuk bersama, bersama untuk peduli. Dan saya juga mengingatkan kepada teman-teman anggota, kalau kita lihat di depan saya ada buah pepaya, paling bawah itu buahnya yang paling masak, yang atas muda, sulit untuk dijangkau. Tapi jangan suka ada di atas, karena yang di bawah itu yang enak. Sehingga marilah kita berbaur dengan yang ada di bawah. Pada teman-teman sekalian, jangan memandang siapa dia, siapa ini, siapa itu. Marilah kita tetap merendah ke bawah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak sekalian
khususnya warga yang ada di sekitar posko GPS ini. Kami ingin sebenarnya mengundang banyak warga, tapi inilah kemampuan kami. Kami ingin malam ini menjadi sejarah bahwa GPS masih tetap ingat dengan hari lahirnya, ingat dengan asalnya, bahwa kami itu sebenarnya bukan apa-apa. Yang awalnya hanya 5 orang, 6 orang, 7 orang, alhamdulillah tahun ini menjadi 40 orang. Dan kami dengan lapang dada tetap menunggu kedatangan bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, untuk bisa bersama-sama peduli. Walaupun peduli itu bukan hanya di GPS tempatnya, di tempat lain pun bisa. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan malam istighosa harlah ketiga GPS tahun ini, terutama tempat yang mungkin sempit seperti ini. Tadi kami memang sempat ketar-ketir ketika sore hari badai cobaan itu datang, tapi alhamdulillah malam ini cuaca cerah, tidak ada hujan datang. Ini mungkin doa kita bersama bahwa malam hari ini kita dapat melaksanakan malam istighosa dengan baik dan sempurna. Mohon maaf pula apabila ada hal-hal yang kurang, baik dari suguhan yang sudah disajikan ataupun yang nanti mungkin akan ada, kami mohon maaf. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassyukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua GPS bersama seluruh jajaran pengurusnya dan anggotanya. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ilham Mahmi Pak Buhari, bukan Fahmi, Mahmi ya, ya betul Pak. SPD yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu yang saya lihat juga banyak yang hadir, saudara-saudara hadirin yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah atas ridho beserta rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan dalam satu acara, yakni silaturahim istighosa dalam rangka harlah ketiga atau hari lahir ketiga GPS Gerakan Peduli Sosial Desa Pabian. Mudah-mudahan acara pada malam ini betul-betul acara yang bermanfaat kepada kita sekalian dan bisa kita ambil dari seluruh hikmah yang telah menjadi satu visi dan misi daripada GPS ke depan, agar kita betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, baik di Desa Pabian maupun di luar daripada Desa Pabian. Salawat dan salam senantiasa mari kita curahkan kepada junjungan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pada malam ini khususnya yang hadir, termasuk juga yang berhalangan, senantiasa memperoleh syafaat dari kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya pribadi menyampaikan banyak terima kasih pada Ketua BPS beserta seluruh jajaran pengurus dan anggotanya yang telah berkenan mengundang saya pribadi. Undangannya tertulis nama saya, di bawahnya Ketua BPD Desa Pabian, jadi tidak atas personal ya. Tidak apa-apa.
Dan juga kami menyampaikan banyak terima kasih juga atas kepedulian daripada rekan-rekan GPS yang selama ini selalu dikenal atau menjadi bahan perbincangan juga di tengah masyarakat, yang mungkin sementara ini dari masyarakat hanya sebatas mengamati dan lain sebagainya. Dan sebelum saya menyambutkan hal-hal yang perlu kami sampaikan di sini, saya pribadi pernah ditanya oleh Pak Ketua, Pak Ketua gimana, mau gabung enggak ke anggota DPS? Saya tanya, ada pertemuan rutinnya? Ada, biar saya mau hadir, catat nama saya. Tapi saya Pak sekarang beberapa bulan ditunggu-tunggu kok tidak ada undangan pertemuan rutin, berarti nama saya tidak didaftar. Jadi bukan karena mikir-mikir, saya ingat betul pada saat hajatannya Pak Buhari, ada pertemuan rutin ya Pak, tiap bulan. Saya undang Pak, oke saya hadir. Tidak ada undangan, sampai saya tunggu. Baru sekarang saya terima undangan pada malam istimewa saya ini. Bapak, ibu-ibu hadirin yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini saya mewakili kepala desa untuk menyampaikan sambutan karena beliau sedikit terganggu kesehatannya. Sebetulnya saya minta Pak Sekdes itu Pak Faisal, yang sebetulnya sudah masuk kewajibannya, kalau kepala desa berandangan Pak Sekdes harus tampil. Nah, nanti biar bersama saya Pak Sekdes ya. Harus pede, percaya diri, tampil prima. Bagaimana di tengah masyarakat betul-betul kepala desa, sekdes, beserta seluruh perangkat desa itu menjadi satu kesatuan, satu hati, satu tujuan, satu kemauan, satu kehendak demi kemajuan daripada desa itu sendiri. Terima kasih juga kepada rekan-rekan GPS yang telah memperakarsai acara ini. Saya lihat ada beberapa rangkaian. Tempo hari ada kerja bakti kalau nggak benar ya, di pemakaman umum Kencing Buta, Pasar Kayu. Saya sayangnya tidak diajak oleh Pak Ketua, tidak diajak kerja bakti. Saya tahu itu karena dikirim YouTube-nya. Oh, ada kerja bakti, apa istilahnya, bakti lingkungan. Alhamdulillah kepedulian ini betul-betul sudah ditunjukkan. Insya Allah semua keluarga besar almarhum dan almarhumah yang ada di pemakaman umum di pemakaman umum di Buta itu menyampaikan banyak terima kasih. Insya Allah beliau-beliau keluarga yang ditinggalkan mendoakan rekan-rekan WPS yang telah melaksanakan kepeduliannya itu dengan bakti lingkungan supaya dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan kesehatannya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan malam istiqosah ini tentunya tidak hanya sekedar acara yang digelar, tapi ada tujuan, ada maksud bagaimana supaya kita lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, agar DPS betul-betul bisa berkembang sesuai dengan apa yang disampaikan tadi Ketua kepada saya, dan bisa betul-betul tertanam di dalam diri masing-masing masyarakat, baik hal dalam kepeduliannya terhadap masyarakat, membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk juga hal-hal yang sekiranya lebih spesifik lagi, agar kita selalu memperhatikan masyarakat lingkungan kita, terutama yang di bawah daripada garis kemiskinan. Alhamdulillah dari berdirinya GPS hingga sekarang, sesuai dengan apa yang disampaikan Ketua, sudah banyak yang dilakukan.
makin lama makin berkembang. Kalau yang pertama menyantuni anak yatim sekian orang, belasan lah, bertambah puluhan. Yang kemarin saya hadir sekitar 100-an ya, 102. Alhamdulillah, jadi tidak menurun. Artinya BPS betul-betul memanfaatkan dirinya untuk selalu menelusuri masyarakat yang sekiranya membutuhkan, terutama anak-anak yatim. Dari data ke data sehingga bisa mendata data yang lebih banyak. Jadi tidak menurun. Mudah-mudahan tahun depan BPS akan lebih banyak memberikan santunan kepada anak-anak yatim, lebih dari 100. Bapak, Ibu-ibu hadirin, pada kesempatan ini ada yang perlu saya sampaikan, bahwa BPS ini sebetulnya tidak berdiri sendiri, tapi ada keterkaitan, ada kerjasama yang sudah dijalin dengan desa. Kerjasama itu sudah dibuktikan melalui bentuk SK, kalau data dulu ya, ada SK kepala desa tentang keberadaan daripada gerakan peduli sosial. Jadi kalau ada di tengah masyarakat ada yang mengatakan BPS itu liar, ngalak karepet tibi, semaunya hanya mau menunjukkan identitas, atau juga ya macam-macam lah istilah apa yang disampaikan, kadang-kadang ada yang miring, itu perlu dikantor, perlu dijelaskan bahwa semuanya ini adalah atas persetujuan daripada masyarakat dan desa, dan sudah tercatat dan terdaftar. Bahkan hal-hal yang terkait dengan kegiatan desa pun BPS selalu diajak, baik menyalurkan bantuan berupa bantuan sosial maupun bantuan-bantuan lainnya. Jadi tidak lepas begitu saja. Nah, ini yang perlu kita syukuri, perlu kita berikan satu support kepada BPS agar kedepannya bisa melaksanakan kegiatannya lebih wah dan lebih meriah, lebih gebiar, termasuk juga lebih terasa dan bisa masuk melalui hati daripada masyarakat semua. Tidak hanya sekedar mengambil hati, tapi secara tidak langsung masyarakat akan betul-betul merasa peduli juga kepada BPS. Jadi tidak hanya BPS yang peduli kepada masyarakat, tapi masyarakat juga peduli. Jadi mudah-mudahan ada pertemuan rutin saya diundang. Saya tunggu dari bulan apa Pak Buhari itu punya hajat bulan apa Pak Guru? Bulan Juli ya? Juli ya? Agustus, September, Oktober, November. Saya tunggu tidak ada pertemuan. Janjinya saya mau diundang, tapi tidak ada. Saya kira itu yang hanya bisa kami sampaikan. Terima kasih saya atas nama Kepala Desa pada semua yang hadir di sini, baik rekan-rekan BPS beserta seluruh anggotanya, baik yang diundang masyarakat sekitar, agar kita selalu bahu-membahu bagaimana supaya BPS ini betul-betul tambah kuat, tambah jaya, termasuk juga tambah bisa menopang daripada seluruh kegiatan yang ada. Terus terang, apapun kegiatannya, kalau tidak ada dana yang tersedia, tidak ada support, maka juga akan lemah. Justru itu mari kita doakan bersama kepada Allah Subhanahu wa taala agar BPS ini betul-betul bisa disupport oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Pabian yang sementara ini kalau di Kabupaten Sumeneb saya hanya mengenal BPS. Ada tempo hari saya diundang juga, sekretariatnya di Jalan Bau. Itu ada juga komunitas peduli masyarakat. Di situ ada
banyak alumni lagi ya, alumni sekolah aja, entah sekolah mana, tapi bergerak di bidang kepedulian juga pada masyarakat yang jenis kegiatannya tidak beda dengan GPS. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan apa yang saya sampaikan, baik secara tutur kata maupun tingkah laku saya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal 'ardh wa iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya Ketua GPS, para penasehat, kemudian perwakilan dari keluarga besar kepala desa atau desa Pabian, begitu juga ketua BPD dan tokoh masyarakat yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Sebuah majelis yang dihadiri oleh orang-orang yang soleh, oleh orang-orang yang memiliki ilmu, oleh orang-orang yang memiliki tingkat ketakwaan, oleh orang-orang yang senantiasa bertasbih, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap gerak lisannya menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka fa insyaallah majelis ini akan senantiasa dalam naungan sayap-sayap malaikat yang mengampunkan dan menyampaikan salam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas yang kita lakukan ini adalah kebaikan. Tidak ada orang pun yang menyangkal bahwa ini yang kita lakukan kebaikan. Kehadiran kita karena dorongan hati kita penuh dengan kebaikan. Tidaklah orang yang hadir pada sebuah majelis kebaikan jika hatinya tidak dipenuhi oleh kebaikan. Maka kebaikan ini penting, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu akan dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan manusia. Sebanyak apapun dosa manusia, jika dia membalas dengan kebaikan-kebaikan, maka sedikit demi sedikit akan menghapus keburukan-keburukan yang pernah terjadi. Kebaikan yang kita lakukan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min thawabil hasanat al hasanatu ba'daha. Jika manusia melakukan kebaikan, maka akan mendatangkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Kalau hari ini kita hadir dengan niat kebaikan, maka insyaallah akan terbuka kebaikan-kebaikan buat Bapak Ibu yang hadir di sini. Kalau GPS melakukan kebaikan-kebaikan kepada umat, berkhidmat kepada masyarakat, maka akan membuka peluang-peluang kebaikan berikutnya. Itulah hadis Rasulullah SAW, min thawabil hasanah al hasanata ba'daha. Jika melakukan kebaikan-kebaikan, satu kebaikan akan mendatangkan 10 kebaikan-kebaikan berikutnya. Akan tetapi kata Rasulullah, min kulli jaza'is sayyi'ah, apabila orang melakukan sebagian melakukan keburukan, as-sayyi'atu ba'daha, maka akan mendatangkan kejelekan-kejelekan berikutnya.
maka orang yang melakukan satu kejelekan justru akan membuka jalan kejelekan-kejelekan yang berikutnya. Maka apa yang kita pilih Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas kita memilih sebuah kebaikan. Maka kebaikan inilah yang akan menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Jejak digital, jejak langkah GPS sudah kita pahami bersama. Dari harlah pertama, dari harlah kedua yang saya ingat saya juga diundang oleh beliau ini. Harlah pertama saya belum dikenal dan belum berkenalan dengan GPS-nya, sama dengan Pak Sentot gak diundang juga. Harlah kedua sabar, akhirnya saya diundang. Harlah ketiga enggak lagi. Dan harlah yang keempat, subhanallah, harlah ketiga nih, masya Allah, harlah ketiga ini. Jadi 2 kali harlah saya diundang. Harlah yang pertama memang ada hiburannya, kalau nggak salah. Harlah kedua ya, harlah kedua ada hiburannya, dan harlah ketiga ini subhanallah, betul-betul ini adalah sebuah momen yang luar biasa. Kita kemudian dikondisikan dalam sebuah majelis zikir. Di situ dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Bapak Ibu sekalian dan kita semuanya akan menjadi umat yang dicintai baginda Rasul, umat yang suatu saat janjikan syafaatul uzma oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya hidup kita ini, jangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah hidup yang untuk mencari sebuah kebaikan, berlomba-lomba mencari kebaikan. Maka di dalam surah Al-Baqarah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Sesungguhnya ini kita saling berebut pintu untuk melakukan kebaikan. Dari sekian banyak manusia ini, kita berebut pintu untuk saling melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan dari arah mana? Allah Subhanahu wa taala menyajikan banyak pintu kebaikan-kebaikan. Bukan hanya sholat, pintu kebaikan itu. Bukan hanya sholat sunnah, pintu kebaikan. Bukan hanya puasa Ramadan, pintu kebaikan. Tetapi banyak Allah sediakan pintu-pintu kebaikan yang di situ dimanfaatkan oleh manusia. Ada pintu sedekah, ada pintu menyantuni anak yatim, ada pintu menyantuni dan membantu para janda-janda, ada pintu untuk membantu para du'afa. Semuanya itu adalah pintu-pintu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih nilai kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika persepsi kita bahwa kebaikan hanya sholat, itu keliru. Kebaikan-kebaikan itu hanya puasa, itu juga tidak cukup. Kebaikan yang kita maksud kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berulang kali saya mengatakan, jangan menunggu uang banyak untuk sedekah. Jangan menunggu jadi kaya untuk bersedekah. Jangan menunggu jadi miliuner untuk sedekah. Kita punya tenaga, kita punya pikiran, kita punya ide untuk kita sumbangkan. GPS adalah medianya. Apa yang kita sumbangkan? Kita punya tenaga, nggak punya uang, punya tenaga. Mari kita bantu gerakan peduli sosial ini dengan tenaga kita. Mari kita bantu GPS ini dengan ide-ide cemerlang kita. Apa yang kita usulkan kepada beliau-beliau ini sebagai aktivis sosial, sebagai penggerak sosial di tengah-tengah masyarakat. Ingat apa yang dikatakan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bukan orang ganteng, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang senang dengan kegantengannya, banyak orang perak dengan kasukiannya, banyak pesena orang menyombongkan diri. Bukan itu kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang yang baik itu khairun nas anfa'uhum linnas. Apakah dia bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya apa tidak? Pun banyak pesena tapi tak manfaat, sombong, cerek ke orang, tak manfaat jemaah sekalian. Bukan khairun nas kata Rasulullah, benih orang baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, si papian banyak mobil atau jadi banyak sindik mobil.
Bukan orang yang baik yang punya mobil. Mohon maaf, ada saya di sini. Saya yang sengaja ninggung. Mana saya? Ada Pak Mos. Bukan orang yang baik si Endi pickup. Mun tak bisa bermanfaat pickupnya sama orang kampung. Betul enggak, Pak? Betul. Wah, amanah saya. Lah kare singgung bersaya. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Sumbangkan. Terang pickupnya, apa kepentingan GPS, ayo saya apa kepentingan pemuda merah putih, ayo saya yang ngangkat. Begitu mestinya. Yang saya tandik mobil. Ada celana bola. Khairun nas kata Rasulullah. Benda orang yang benyapesena yang dimaksud dengan khairun nas, dia orang yang baik, bukan. Dia orang miskin, dia orang sederhana, tapi subhanallah bisa bermanfaat ke orang banyak. Tenaganya ketika tetangga membangun rumah dia ikut ngangkat batu. Ketika ada orang kesusahan di tetangganya, dia tidak menyumbangkan uang, paling tidak nyuruh bude GPS tinggal kau lesi abola ke Pak Mamat supaya sampean dapat bantuan. Itu saja bantuan kita, subhanallah. Khairun nas kata Rasulullah, ini sebaik-baik manusia. Jamaah belakang Allah subhanahu wa ta'ala. Kiri kanan saya ini, maaf, di kiri saya masih muda, sebelahnya lagi sudah mulai beranjak dewasa. Dan subhanallah di kanan saya adalah sudah pensiun purna tugas. Apa kata Rasul? Khairun nas yang kedua kata Rasulullah SAW, man tola umruhu wa hasuna amal. Apakah beliau ini tidak berkarya? Berkarya beliau. Apa kata Rasulullah? Sebaik-baik manusia man tola umuruhu, orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, wa hasuna amaluh, dan baik amal ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beda banyak orang sepo zaman sekalian, tapi sukanya dangdutan. Banyak orang sepo tapi tak pernah ke masjid. Banyak orang sepo tapi tak pernah sholat, tak tersentuh wudhu sama sekali. Itu bukan khairun nas kata Rasulullah SAW, bukan manusia yang terbaik. Maka jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah cinta kepada orang yang baik. Rasulullah cinta kepada orang-orang yang mengejar kebaikan. Maka kata Allah, fastabiqul khairat. Kita lagi berjuang untuk meraih kebaikan, berlomba-lomba meraih kebaikan. Jangan menunggu di rumah untuk menyambut kebaikan. Jemputlah kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika hidup kita ingin berkualitas sebagai manusia, sebagai calon-calon penghuni surga. Maka kata Rasulullah SAW, man thawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Jangan kemudian takut, jangan khawatir Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kita melakukan kebaikan, fa insyaallah kata Rasulullah akan membuka jalan kebaikan-kebaikan berikutnya. Itu janji Rasulullah. Kalau hari ini kita bisa membantu, kemarin harapanlah kedua berapa anak yatim? 102. Kita membantu 102 anak yatim, fa insyaallah akan dibukakan jalan kebaikan berikutnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kebaikan yang dilakukan oleh manusia, kalau hari ini Bapak Ibu sekalian kita menyumbangkan 10.000 untuk anak yatim, maka 10.000 itu akan berantai semua yang akan membuka kebaikan. Contoh lagi Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan kebaikan, tadarus Al-Quran, kebaikan apa tidak? Kebaikan. Kita tidak minta untuk kemudian didatangkan kue, nasi, datang sendiri Pak. Tadarus Al-Quran bulan Ramadan itu berdatangan, yang bawa kopi, yang bawa teh manis bede, yang bawa TOT, gorengan bede. Itu enggak diminta. Itulah kata Rasulullah, setiap kebaikan pasti mendatangkan kebaikan yang sama, bahkan lebih dari kebaikan yang kita lakukan. Maka konsep GPS ini adalah merebut kebaikan-kebaikan itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menuju kebaikan dan meraih kebaikan. Untuk meraih kebaikan tidaklah harus ditarget harus muda, tetapi yang tua, tetapi karena
karena hatinya kuat untuk meraih kebaikan, berlomba-lomba fastabiqul khairat dengan anak-anak muda. Mari kita berlomba untuk melakukan sebuah kebaikan-kebaikan. Namun kata Rasulullah, ada beberapa syarat untuk melakukan kebaikan. Apakah semua kebaikan itu mendatangkan kebaikan yang sama? Tergantung kata Rasulullah. Yang pertama syaratnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat kita untuk sedekah harus ikhlas. Syarat kita untuk melakukan kebaikan harus ikhlas. Apa gunanya kita melakukan kebaikan kalau tidak ikhlas? Dong, engkau ria bantu na 100.000, engkau ria menghabiskan isi dompet na sengkok dong. Saya nak cema-cem na, tak ikhlas ya. Tak usah bener kacong si yatim neser pak. Tak usah lagi. Cong saporana kina ki, ini kapera 100.000 cong, manter doa ki ya, mudah-mudahan bapak mendapatkan uang lagi untuk bekna cong. Ini pak. Tak usah bener pak. Neka gara-gara bekna cong 100.000 kok kasih ke bekna, engkau tak boleh beres ya. Itu sih bahaya pak. Itu sih bahaya. Maka kata Rasulullah, fastabiqul khairat, syaratnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman GPS bantu-bantu bersihkan kuburan. Ikhlas tidak? Kalau ikhlas akan membukakan jalan kebaikan berikutnya buat bapak dan saudara sekalian. Kalau tidak ikhlas mending tak usah datang pak, karena tidak ada gunanya. Allah nggak mencatat itu sebagai sebuah kebaikan, jangan. Tetapi ikhlaskan dari rumah, ya Allah, dengan niat ikhlas saya akan membantu untuk melakukan kebaikan. Maka sebuah niat itu penting. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat kita. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, bahwa syarat untuk fastabiqul khairat itu adalah mencintai kebaikan dan mencintai orang yang melakukan kebaikan. Ikhlas pertama. Yang kedua, orang-orang yang terjun ke dunia sosial itu nggak gampang pak. Saya tanya Pak Mamat, sampean digaji pak? Enggak pak. Orang pekerja sosial itu nggak digaji pak. Kalau digaji saya ikut mencalonkan jadi ketua GPS. Kalau digaji misalnya gajinya 100.000, 200.000, saya ikut mencalonkan bursa calon GPS. Tapi tak gaji. Kenapa? Karena dasarnya adalah mencintai kebaikan. Mula dalam hati ada timbul ingin melakukan kebaikan pak. Tak bisa ditolak pak. Tak bisa ditolak. Sudah dalam hati untuk menggebu-gebu ingin melakukan kebaikan. Itulah orang yang fastabiqul khairat, menggebu dalam dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Meskipun tak bejar, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, syaratnya adalah dia melihat orang melakukan kebaikan senang. Bener orang, Ria sombong Ria, Ria terlalu dipuji orang Ria melakukan kebaikan. Kadang begitu pak. Tapi orang yang ikhlas itu adalah orang yang cinta pada kebaikan dan mencintai orang yang melakukan kebaikan. Benar seperti kita pak. Mohon maaf, kadang-kadang saya juga Yati nak buat nak TV tulak, cenucenan buat nak bersih kuburan, tulak nak. Itu senang pak. Ketika orang celaka dia senang. Ketika orang kehujanan dia senang. Mohon maaf Pak Mamat, saya kepikiran kesampaian di burung ocen itu. Aduh beremah Pak Mamat ya. Itu beremah GPS. Kita kepikiran pak. Bukan sebaliknya tulak GPS. Ocen lah ocen tidak. Bukan seperti itu pak. Orang yang fastabiqul khairat itu orang yang senang melakukan kebaikan dan senang melihat orang yang melakukan kebaikan. Maka jangan, meskipun saya tidak terdaftar Pak Suntot sebagai anggota GPS, tapi saya senang. Tidak usah dibayar saya hari ini. Tidak usah pak. Apa boleh begitu hubungan nona buang. Cukup dulu guys. Subhanallah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan kebaikan, cinta dengan kebaikan dan cinta orang yang melihat orang yang melakukan kebaikan. Paling tidak pak, kalau kita tidak bisa membantu dengan uang, doakanlah orang yang melakukan kebaikan itu. Mantra salama, mantra kemudian dibukakan rezeki orang-orang yang membantu yatim.
Sebab apa kata Rasulullah SAW? Di surga nanti aku dengan orang yang membantu anak yatim akan berdekatan dengan mereka. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Membuat senyum anak yatim saja surga balasannya. Jangankan diberi uang Pak, anak yatim kemudian kita hibur cong pas perbenayana, tersenyum orang itu kita belikan bola saja, tidak usah dikasih uang. Anak yatim itu belikan bola, dia tersenyum dan bermain bola. Subhanallah, tersenyum para malaikat melihat orang yang berdonasi, dan tersenyum malaikat melihat orang yang bersedekah, membahagiakan anak yatim. Jika Rasulullah SAW, ketika ada seorang anak yatim yang ayahnya meninggal dunia karena jihad fisabilillah, duduk-duduk termenung anak yatim ini, Bapak Ibu sekalian, menangis dia. Setelah itu didekati sama Rasulullah, kenapa kamu cong? Ya, bahasa matur oleh. Kenapa kamu nak? Teman-temanmu bermain bola, kamu kok tidak bermain? Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, besok telasan ya Rasulullah. Kau tak andi bapak, tak andi obeng untuk beli baju baru. Teman-temanku senang semuanya bermain bola karena besok mereka akan berpakaian baru. Apa kata Rasulullah? Ya noro ongkok ngunacong kabungko. Iki apa kabungko apa? Sampai di rumah disuruh Siti Aisyah, ya Aisyah, jamu anak yatim ini, kasih makan, ganti bajunya yang robek-robek dan kotor itu dengan baju baru. Berikan dia celana. Subhanallah, diganti bajunya Pak oleh Siti Aisyah dengan yang baru. Celananya diganti oleh Aisyah dengan celana baru, dikasih uang, senang dia Pak sambil nyanyi-nyanyi keluar. Kemudian tanya temannya, kenapa kamu dari tadi sedih, sekarang kamu bersenang-senang, gembira? Bagaimana aku tidak gembira, kata anak yatim ini. Aku dianggap anak oleh Rasulullah SAW, bajuku diganti dari baju yang robek-robek menjadi baju yang bersih dan baru. Apa kata anak yang lain? Andaikan Rasulullah memanggil aku juga seperti kamu, betapa bahagianya aku meskipun aku juga yatim. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat anak yatim tersenyum, subhanallah. Gak usah dikasih uang, belikan bola, belikan dia coklat, belikan dia apa, subhanallah. Es krim kalau kita punya, kasih anak yatim, membuat dia senang dan membuat dia senyum. Itu membuat senyum malaikat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang fastabiqul khairat itu, di samping dia ikhlas, senang melakukan kebaikan, adalah mereka yang tahu ilmunya tentang melakukan kebaikan. Bener perak melakukan kebaikan tidak ada tujuannya. Kalau melakukan kebaikan tidak ada tujuannya, alako, tapi tidak ada tujuannya, tidak tahu ilmunya. Bahwa setiap kebaikan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu tentang ilmu sedekah, tahu tentang ilmu kebaikan, tidak serembenan. Umat Islam itu beda Pak dengan non muslim. Orang non muslim itu Pak dengan kita beda. Kalau umat Islam itu bersedekah dicatat oleh Allah. Karena apa? Karena kita melakukan ibadah kepada Allah. Tapi orang non muslim meskipun membangun masjid, satu masjid, tapi dia tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat kepada orang lain, tetapi belum tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmunya. Maka ilmu bersedekah, ilmu kegiatan sosial, jangan cuma kebaikan kepada manusia, yang penting kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu, sebagai sebuah masukan kepada saudara-saudaraku, ketika kita melakukan kerja bakti sosial, adzan menggema, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salat duhur, ada satu orang yang berdiri, berhenti dulu kegiatan sosial, kita tunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa Pak? Eman-eman kebaikan yang kita lakukan tanpa didasarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ilmunya sedekah, jemaah sekalian. Itulah ilmunya kebaikan-kebaikan, tidak hanya bermanfaat kepada manusia, tetapi nggak punya dasar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kepada siapa kita kemudian mengharapkan pahala dari Allah? Karena manusia
hanya bermanfaat kita kepada manusia saja, tetapi tidak tercatat dalam barisan orang-orang yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terakhir, pesan kepada kita semuanya, kepada saya, kegiatan sosial ini luar biasa, Pak. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa, Pak. Orang bisa cuma mencaci, membuli, kayak tadi itu bilang Pak Santo, hari liar ya. Itu membuli seperti itu, ya. Tetapi untuk turun langsung sebagai pegiat sosial itu susah, Pak. Harus ada azam dalam hati kita bahwa kecintaan kita untuk melakukan kebaikan. Kecintaan inilah yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan terus di dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu sekalian, orang yang diliputi hatinya untuk melakukan kebaikan, insya Allah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dituntaskan masalahnya oleh Allah. Kenapa? Banyak orang sih mendoaki. Pak Mamat kalau minta doa kepada, jangan lupa Pak, kalau sampean menyerahkan misalnya membantu anak yatim, titipkan doa kepada beliau, anak-anak itu. Ya, nak minta doanya manter anak saya dekik jadi tentara. Amin. Yo, aminkan yo. Jadi TNI. Minta doa sama anak yatim. Subhanallah, ijabah luar biasa. Nah, minta tolong doaki Pak Mos nak manter selamat ntar ke Jakarta. Mengenai Pak Presiden. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa anak yatim itu luar biasa, Pak. Tidak ada penghalang. Anak kita pengen sukses, ya daftar jadi Polri, TNI, mau jadi pegawai, datangkanlah anak-anak yatim 10-20 orang, kemudian suruh ngaji dan berdoa di situ, titip. Ya, kita titipan doa kepada mereka, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Maka itulah kekuatan doa melalui lisan lemah dari anak-anak yatim, Pak, insya Allah akan mensukseskan ini. Saya luar biasa mengapresiasi luar biasa ketika ada kegiatan GPS dengan menyantuni anak yatim. Jangan lupakan minta doa kepada anak yatim. Mudah-mudahan GPS tetap eksis dan tetap diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegiat sosial yang sudah sepuh, mudah-mudahan dikuatkan tenaganya untuk senantiasa berada dalam barisan GPS ini dan menjayakan, berkhidmat untuk umat, berkhidmat untuk rakyat, bersatu bersama untuk peduli, bukan bersatu kita teguh. Itu juga penting. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kita hidayah dan menuntaskan masalah kita yang punya masalah malam hari ini, dan insya Allah sudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasi sepuluh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa alihi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutakhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'abad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairatil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa 'iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbaril 'anid wa bi'aini wa bidawyi wa min kulli syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamati wa hafidna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamati fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warzuqna kamalan mutaba'ati lahu bakhiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة. Allah ataina
Setiap insan ciptaan Sang Kuasa ditakdirkan bersama dalam masa merasakan apa yang mereka rasa, merasa yang mereka rasa. Keikhlasan untuk membantu sesama, kecerdasan untuk berbagi sesama, kekompakan untuk persaudaraan kuatkan. Tali persaudaraan. Gerakan peduli sosial, utamakan persatuan. Gerakan peduli sosial, bersama dan setia kawan, membantu tak butuh pamrih, berbagi sembuhkan perih, merajut silaturahmi, bersatu sama peduli. Majulah GPS Pabian, jayalah GPS Pabian. Keikhlasan untuk membantu sesama, kecerdasan